Alhamdulillah. Kesampaian Gimana juga. kabarnya nih? Hah? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah masih seperti kemarin, sehat-sehat juga sih. Alhamdulillah juga. Ah, Jadi begini Mas, maksud dan tujuan aku itu kan awalnya kan mau bikin konten reaction masalah oh iya. itu apa SBS ya, masalah Ah, di SBS itu. Dan ketika aku lihat-lihat, wah ini kalau sebelum aku mengreaction tanya-tanya dulu langsung nih gitu kan, siapa tahu dapat penjelasan yang lebih gitu kan. Nah dari situlah aku ngajak masnya ini untuk podcast Mas, dan aku udah izin juga sama Mas Rio, Mas Gunda. Mas Gundam juga ya, sama Mas Gundam juga aku udah bilang, Mas Rio aku udah bilang, kalau admin yang lain aku nggak tahu ya kan, mana aja adminnya. Nah, aku mau bertanya, ada 5 pertanyaan ini Mas. Ya, semoga nggak keberatan. Gimana, gimana? Gampang sih ya Ah. pertanyaannya ini. Pak, nggak apa-apa, pajak juga nggak apa-apa. Nah, jadi gini Mas, yang pertama kali membuat ide event itu siapa Mas? Sebenarnya sih yang pertama kali itu ya Gundam sendiri selaku ketua panitianya. Mas. Kebetulan kan kami, iya kami semua kan eh, di SBS itu ada 4 kan adminnya, termasuk saya juga. Hmm. Nah kebetulan Mas Gundam punya ide untuk sebenarnya sih sebelum fundraise yang HUT RI itu kemarin itu kami dulu apa sebelumnya itu udah ada semacam bukan event sih istilahnya, kalau dalam grup itu ya semacam balap seru-seruan lah, tapi ya tiap minggu itu kita adain dua acara balapan, di mana yang kalau yang finish pertama itu dapat pulsa lah, ya hitung-hitung semacam hiburan gitulah. Hmm. Nah, setelah itu berjalan memasuki bulan Agustus, nah timbul itu kata Gundam itu, gimana kalau kita adain fundraise untuk menyambut HUT RI itu ya, Hmm. kita semua ya mendukung. Nah itu eh, tapi dengan catatan ya ini nggak mewakili nama grup ya. Jadi intinya fundraise SBS apa fit random player gitu. Temanya itu seperti itu. Jadi player dari grup globalan itu kita eh, balap aspal dengan SBS gitulah, player-player SBS. Jadi di luar itu nggak ada nama mewakili grup masing-masing gitu, kecuali SBS saja, soalnya kan SBS itu kan tuan rumah gitu, istilahnya gitu loh Mas Tau. Berarti awalnya hanya pengen ya apa namanya seru-seruan dalam grup itu ya. Nah itu Nah, benar. kebetulan pas hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Raya, nah terus Nah, dirubah gitu ya. diubah. Nah itu Tapi benar. dengan tidak menyertakan grup lain, dalam arti tidak menyertakan grup lain, entah itu dari grup lain tapi tidak disebut namanya gitu kan. Nah itu, jadi random player gitulah, player global, secara personal gitulah, secara personal. Nah itu tujuan dari ya biasanya nih kan ya, biasanya kan kalau di event-event lain kan perwakilan dari grup ya kan. Nah kok di SBS tidak menyertakan grupnya Mas? Itu alasannya kenapa Mas? Karena ya di samping itu karena tujuan utama kita kan yang pertama itu kan
silaturahmi ya Mas, silaturahmi antar player, dan karena nggak menyertakan nama grup di belakang player itu ya karena apa? Ya slotnya juga nggak banyak sih Mas, slot hanya fun aja gitu loh, fundraise aja lah, seru-seruan lah gitulah. Dan yang pertama silaturahmi tujuan itu, yang kedua ya kita sebagai player ya apa ya, meskipun ini hanya sebuah game gitu kan, tapi kan kita nggak mau asal-asalan juga gitu kan, Iya, iya, iya. karena basic kita kan bermain aspal gitu kan, jadi setidaknya kita mengajak atau apa ya, bahasanya itu apa ya, istilahnya mewacanakan untuk berlatih bermain aspal secara sportif, secara ya bagus, rapi ya, itulah tujuan utamanya, Iya. itulah Pokoknya biasakan diri gitulah. berarti tujuan tidak adanya mengundang grup itu untuk sesama global berarti ya. Nah, Teman-teman global inilah itu. ya. Mungkin yang Ah, dipandangnya, ah, orang ini nih kelihatannya nih, maksudnya bahasanya gimana ya? Orang ini aku respect nih gitu kan, melihat cara mainnya udah suka langsung diundang gitu atau gimana Mas? Atau dipilih-pilih juga itu atau ya, enggak? ya sebenarnya sih kemarin juga antusiasnya banyak sih Mas. Banyak juga player-player yang nggak kebagian slot kasarnya itu, soalnya kan kita hanya mengundang sedikit lah, hanya Iya. untuk memeriahkan RI aja gitu. Banyak juga player yang japri saya, kenapa saya gak diundang? Aduh, saya juga bingung menjawabnya itu seperti itu. Soalnya ya itu hanya fundraise biasa aja, hanya untuk apa ya, yang memeriahkan HUT RI gitu lah. Banyak player-player bagus, banyak player top yang nggak diundang, bukan berarti kita ini ya melupakan dia, enggak. Cuman ya memang karena slotnya sedikit gitu loh. Tapi Itu aku aja hitung intinya. sepertinya lebih dari 30 kurang dari 40 peserta ya. Nah, itu Berapa? 35 kemarin aku kepo-kepo ini ah. yang cari-cari tahu. Iya. Oh, Sekitar segitulah. berarti Soalnya kan itu kan kita dari penyisihan itu penyisihan langsung semifinal, langsung ke final gitu. Jadi nggak terlalu banyak step by stepnya gitu. hmm. Nah, terus ini Mas, kan dalam konten-konten reaction kemarin aku kan sempat bikin-bikin konten reaction kan ya. Aku kan sering menyebutkan tentang kalau ada event. Ya kan? Kalau ada event ini biasanya aturan ini berlaku gitu kan. Nah, seperti kita tidak keluar dari aspal, mungkin bisa kena poin gitu kan. Nah, ini berarti masuk ke pertanyaanku yang kedua. Nah, pertanyaanku yang kedua berarti apa aturannya, Mas? Aturan di dalam event itu, Mas. Aturannya ya seperti biasa event pada umumnya sih, kalau menurutku ya kita tetap berada di dalam track aspal itu ya, utamanya kita enggak sampai melebihi batas marka garis pinggir aspal itu loh Mas Long, yang di pinggir itu Garis garis putih itu putih. jangan sampai terlewat. Garis putih itu yang di pinggir itu, jadi berusaha semaksimal mungkin player itu mempertahankan lainnya, track race lainnya itu di dalam aspal itu tanpa melebihi garis pinggir yang putih itu gitu. Intinya Nah, itu. ini kan tadi kan bilang sebisa mungkin jangan melewati, ya kan? Iya. Berarti ada toleransi dong, Mas. Kalau toleransi, kalau kecuali ya itu juga, kecuali ada toleransi di saat player lagi berjejeran. Lagi Nah, kalau lagi berjejeran. berjejeran itu kan, kalau berjejeran itu ada toleransi dari panitia, karena memang kalau dari apa? Kalau saat jejeran itu kita susah juga ya mempertahankan Hmm. untuk tidak sampai keluar, itu pastilah Karena takut saat crash. nikung Ya. atau bermampur, menjaga crash juga sama player, jangan sampai merugikan player yang di sebelahnya gitu kan, player yang lain gitu.
tetap, tapi alhamdulillah saya lihat kemarin event itu player-playernya, waduh, keren, mantap, jempol semua itu. Ya, aku juga udah sedikit Pertahanan, sedikit ah, kepo ah. YouTube yang ini ya. Selain itu, Iya, jadi selain melewati garis garis itu, aturannya ya sama aja, tetap kita sama aja mas. Jadi masuk terminal itu dari pintu masuk, jangan sampai kita pas begitu finish ke terminal itu jangan sampai masuk dari pintu keluar, nanti kena penalti gitu. Uh, jadi dan ada pas apa kecuali nih ada pengecualian, kalau mau masuk loading map, nah itu kan kita tahu sendiri kan versi sekarang itu loading map untuk, kayak gimana gitu kan. untuk Uh, uh, drop drop itu ya. iya. Nah itu di situ player semua apa peserta semua bebas mengambil jalur manapun, dia mau ngambil ke tanah, ke kanan kiri, yang apa ya, ya mencegah seminimal mungkin untuk crash gitu kan. Kalau apa mau masuk loading map, kecuali kalau loading map itu crash ya kita itu di luar ini kan, di luar Kesadaran itu. masing-masing player lah ya. Itu boleh lah kita ngambil, umpamanya kita mau masuk loading map, kita wah ini depan ini rapat, atau kita masuk ke lintasan kiri kanan masuk jalur tanah pun itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, aku sempat Bebas juga dari melihat penalti. video dari ini, dari Mas Lai Jawa. Masih Nah, aku jauh. lihat videonya itu dalam dia menyampaikan itu takut terkena diskualifikasi karena menghalangi apa namanya, menghalangi player lain itu. Dan sempat juga terjadi crash karena ada setir Mas itu, Mas Lai Jawa itu error Mas. Yang error ya, pas di kalau nggak salah di Kelok 9 kalau nggak salah itu. Di kelok 9-nya itu aku lihat itu memang nggak bisa belok gitu sampai dia nabrak gitu kan. Nabrak ke pinggir. Iya. Itu gimana, kena sanksi nggak itu Mas? Kalau itu kan karena faktor ketidaksengajaan ya, jadi itu kayaknya enggak kena sanksi. Cuman kan bisa saja Mas Lai itu ngeles. Bisa saja Mas Lai itu ngeles. Pura-pura aja gitu kan. Itu gimana Mas? Dari panitia sendiri. Ya, kami juga sebagai panitia jadi menilai peserta itu sangat, boleh bilang sangat teliti loh. Soalnya kan kita dari CCTV panitia, dari CCTV peserta juga, terus kita harus konsultasi dengan panitia yang lain, gimana ini menurut panitia yang lain, apakah ini kena penalti juga, sampai di slow motion itu berapa kali, sampai di zoom itu berapa kali. Jadi dalam menentukan penalti atau tidak itu kita sangat benar-benar hati-hati dia. Jadi nggak jangan sampai merugikan player tersebut gitu loh. Nah, sebelum yang di kelok 9 itu kan juga Mas Lai itu dia bilang bener-bener nggak ngeh gitu kan. Mungkin karena dia bilang kan sudah kayak bad mood gitu kan. Akhirnya yang belakang itu kayaknya itu kehalang Mas. Itu aku lihat itu. Itu dapat penalti nggak itu? Karena Mas Lai sendiri juga mengatakan wah ini aku udah pasti kena nih ya kan. Kena penalti nih. Tadi kan Mas Lai kan bilang gitu. Itu gimana Mas keputusan dari apa namanya panitia Mas? Kalau secara menghalangi jalan dari player lain secara sengaja atau itu ya jelas kena penalti. Kalau memang dropnya itu sengaja jelas itu kena penalti. Tapi kalau lihat secara dropnya memang karena itu melintir atau apa terus player yang belakang terhalangi ya jelas enggak lah Mas No. Cuman kalau kalau kita player yang depannya wah ini kita drop nih, player yang belakang speednya lebih tinggi, ya usahakan kita untuk memberi jalur lah ke dia. Kalau memang kita kalau memang dia drop terus dia memang sengaja memaksakan di jalur itu tanpa mengasih jalur yang belakang, ya itu penalti.
jelas penalti itu. Berarti dinilai dengan teliti ya, bukan hanya satu orang yang menilai, tapi semua panitia ya yang menilai ya. Iya, semua panitia itu kita menilai. Hmm, Kami itu ada empat panitia. gampang. Gundam selaku ketua, Gundam, saya, terus Rio sama Leo. Nah, itu empat panitia itu menilai juga. Dan menilainya pun ya seperti yang saya bilang tadi. Menurut si A, oh ini penalti, menurut si B, oh enggak. Nah, terus kita tuh digodok istilahnya lah sampai di slow motion berapa kali. Gitu. Jadi Iya. nggak sampai kita takut sebenarnya ini penalti tapi enggak. Nah, atau sebaliknya juga ini sebenarnya enggak penalti tapi kita ternyata putuskan penalti ya. Kita menjaga seperti itu, jangan sampai merugikan poin dari peserta gitu. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga nih sebenarnya masih sudah dijawab di pertanyaan yang kedua, tapi mungkin ini akan lebih lengkap nanti apa namanya jawabannya. Eh, Cara menilai event itu, Mas. Maksudnya? Cara menilai event ya mungkin dari kita melihat melihat video-video atau kita gimana gitu kan. Cara 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 menilainya. Coba diulang Mas Dong, barusan nih menghubungkan ulang loh. Eh, Bagaimana cara menilai event itu, Mas? Dari segi apa dulu nih? Maksudnya menilai event itu mungkin kita melihat video gitu kan. Kita kan melihat video, oh ini apa namanya terjadi pelanggaran atau enggak gitu kan. Sementara kan panitia kan jauh ini, Mas. Iya jelas. Iyalah. Itu caranya itu bagaimana, Mas? Ya jelas lah. Ya juga istilahnya kita kan event juga ini apa mengadakan event ini kita juga masih belajar ya Mas, masih dalam tahap belajar lah, enggak inilah yang apa dan sebelum apa menyelenggarakan event juga kita tetap lihat event-event dulu yang ke belakang gimana nih cara event yang dulu itu cara apa menilai peserta termasuk mengatur jadwal peserta dan sebelum menentukan jadwal peserta juga kita bertanya dulu kepada peserta ini kira-kira waktu yang tepat untuk race tersebut itu kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa hari apa atau jangan sampai kita pas begitu acara tersebut ternyata playernya berhalangan hadir kan gak enak gitu kan. Nah, terus kalau emang terjadi seperti itu, Mas, semisal nih kita awalnya nih ya, awalnya ya udah sepakat nih semua player gitu kan. Hari ini gitu kan. Ternyata ternyata itu sorenya atau siangnya dia mengabari, waduh aku ada acara dadakan, itu gimana, Mas? Ya nggak bisa kalau udah itu kan kita itu udah tertulis di jadwal ya otomatis kena dis juga ya udah gagal itu peserta. Karena udah kesepakatan ya. Karena udah kesepakatan sebelumnya dari beberapa hari acara race juga udah diumumkan jadwalnya ini jam segini grup A si A si B si C grup B si A si B si C udah jelas diumumkan gitulah jadwalnya. Berarti cara menilai event, maksudnya menilai event itu semua player mengirimkan video, Mas. Mengirimkan video. Diwajibkan ya? Kecuali diwajibkan untuk mengirimkan video kecuali di babak penyisihan loh Mas. Kalau di babak penyisihan itu yang dia babak awal penyisihan itu yang wajib mengirimkan video itu yang 1 sampai 3. Ini 1, 2, 3 wajib mengirimkan video. Selanjutnya kalau ada komplain atau apa dari peserta silahkan untuk menghubungi panitia siapa aja dengan menyertakan bukti pelanggaran peserta yang
dia komplain gitu. Jadi kita terbuka. Tapi pernah ada Mas komplainan dari peserta Mas? Sejauh acara event kemarin kayaknya nggak ada, alhamdulillah semua peserta aman-aman aja ya. Maksudnya aman dalam arti dia menerima semua keputusan karena kita juga memberikan penalti itu dengan memberikan bukti pelanggaran tersebut kepada peserta tersebut. Misalkan ini penalti 1 kali atau 2 kali, nah itu 1 kali penalti tersebut kita kirimkan video tersebut. Oh, ini pelanggaran peserta ini di sini, pelanggaran di tikungan ini keluar garis atau apa gitulah. Dan rata-rata pelanggaran yang kemarin itu rata-rata kena penalti itu ya keluar garis pinggir itu rata-rata sih. Nggak ada merugikan player lain, nggak. Potong poin berarti ya? Jelas potong poin, Berarti sistemnya kayak MotoGP itu Mas? Nah itulah. Kalau di MotoGP kan finish pertama belum tentu dia juara ya kan? Nah itu sama kemarin juga gitu. Bisa jadi yang finish kedua yang dia bersih nggak penalti, bisa jadi dia yang masuk podium 1. Gitu. Iya, berarti udah kayak MotoGP ya finisnya. Nah itu event dari SBS yang keberapa Mas? Itu yang keberapa? Kalau nggak salah yang kedua apa ketiga ya? Soalnya tahun kemarin juga SBS mengadakan event juga tahun kemarin. Kalau nggak salah yang kedua lah. Kecuali kalau event dalam grup tersebut event dalam ya. Kalau grup intern SBS ya suka ada sih, sering. Kecuali kalau kemarin event di luar player random ya, kalau nggak 1 kali lah. Kalau khusus dalam SBS sering kita bisa 2 kali race, 3 kali race itu sering. Dan hadiahnya Pak, kalau intern grup itu. Berarti bisa dibilang kalau panitia itu sudah ada pengalaman ya? Kita semua masih belajar sih. Kalau merasa pengalaman, kita udah pengalaman nggak juga sih Mas. Kita sama-sama belajar juga. Ya setidaknya kan sudah pernah, berarti kan sudah ada pengalaman ya kan? Entah itu 1 kali ya kan? Ya. Udah ada. Dari event-event sebelumnya gitulah kita jadikan pelajaran. Terus, nah ini pertanyaan keempat ini Mas. Masalah hadiah, ya kan? Iya. Hadiahnya itu berupa apa Mas? Kemarin itu hadiahnya berupa trofi ya. Trofi via itu saat ini itu finalis semua 1, 2, 1 sampai 6 itu berupa ya. Tapi istilahnya itu buat cendera mata lah itu kasarnya itu. Mendapatkan piala juara 1 sampai juara 6. Iya, yang finalis semua itu mendapatkan piala gitu. Oh, semua Sebenarnya finalis? nggak sama pialanya. Finalis Finalis 1 sampai 6 itu. Finalis semua 1 sampai 6 itu dapat semuanya. Finalis 2, 3 sampai 6 itu dapat trofi piala itu. Untuk hadiah lain mungkin? Enggak, cuma trofi aja Mas, karena kita ya sebelum event juga kita semua peserta udah diberi tahu kan hadiahnya berupa trofi piala ya, karena apa ya, keterbatasan dana juga sih, maunya sih sama piala sama berupa uang atau apalah gitulah, tapi ya kita hanya trofi aja. Terus kan ini Mas, apa namanya, jauh-jauh ya pemenangnya ya? Jauh-jauh. Jauh-jauh itu gimana cara ngirimnya Mas? Didatangin secara langsung atau kirim via paket? Via paket Mas, via paket. Tapi alhamdulillah aman ya, nggak rusak ya?
Alhamdulillah aman semua, eh, apa piala menuju tempatnya masing-masing gitu. Keenam peserta itu siapa aja Mas yang mendapatkan piala itu Mas dari juara juara 1 sampai juara 6 itu? Juara satu itu Aididar Gombes 21 ya itu. Hmm. Juara satu. Juara satu Bandit. Aduh, aku lupa ya. Kok aku lupa ya? Oh iya, nanti kalau Aku lupa bilang sendiri aku kok. tulis aja. Aku tulis aja nanti kalau lupa. Iya. Ya, karena ya nggak Urutan lihat kalau juga ya. kalau kalau juara satu itu Bandit ya dari SBS kalau nggak salah ya. Ya tapi Hmm. kalau kalau aku salah ya diralat juga lah. Soalnya Ya, aku tulis lupa aja, aku juga. tulis aja. Ini Band. masalah piala, bikin piala kan butuh dana, ya kan? Iya. Nah ini dananya dari mana, Mas? Kita dari 4 panitia itu ya, apa? Misalkan gitu ada dana, misal dibagi 4 aja lah. Panitia 4 berarti ya dana dari sekian ratus ribu itu dibagi 4 berapa gitu. Berarti tidak semua member SBS ya, hanya panitia ya. Kalau enggak, hanya panitia aja yang itu yang dananya dari panitia semua gitu. Nah ini pertanyaan kelima, Eh, Mas. Apakah akan ada event lagi? Itu bisa kalau ada di tahun 2003 ya. Tapi masih belum bisa memutuskan apakah itu berupa balapan aspal seperti kemarin atau kayak semacam simple event yang kemarin itu digagas sama Lewa dan Pucuk itu. Kita masih masih belum memutuskan. Tapi saya juga udah istilahnya minta izin sama Malai Jawa itu. Mana kalau saya mau mengadakan event tim battle event jadi alhamdulillah Malai Jawa juga mendukung kan. Tapi sejauh ini belum belum memutuskan apakah berupa tim battle event itu atau kayak balap kemarin. Sebenarnya event kalau untuk ini ya, untuk versi ini, kalau aku Ah, bilang sih kurang mendukung karena ya itu ya terjadi crash-crash kayak gitu ya. nah, Nah, ah, mungkin akan lebih bagus juga kayak sejenis endurance gitu kan. Tim battle kayak punya ah, Jawa itu juga boleh itu ya kan. ah, Itu bagus. ah, Terus endurance. Jadi endurance itu kayak gini nih. Semisal kita berapa menit kita pergi gitu kan. Nah, sampai mana kita dikasih waktu gitu kan. Dikasih waktu berapa menit nih, 10 menit nih, silakan kamu pergi sendiri sampai mana. Gitu. Itu oh, kalau jarak jadi ya, maksudnya gini Mas, dalam waktu 10 menit itu si peserta sampai mana gitu jaraknya gitu kan. nah itu Ah, kayak kalau di dunia balap kan memang ada seperti itu endurance kayak ah. gitu. Nah, hampir Tapi sama sih benar kayak ini ah. kayak Bagus time ini trial maksudnya sama. bagus. Ah, Hampir sama dengan time trial kayak gagasannya Mas Lai Jawa itu hampir sama. Cuman beda juga.